Baik, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 1 Februari 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, ratusan massa dari Marancer Sipirok dan Batang Toru Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kepung kantor pengadilan negeri Padang Sidempuan. Massa menuntut hakim membebaskan Edi Sulam Siregar, anggota DPRD Tapanuli Selatan, bebas secara hukum. Dalam orasinya, massa menuntut Edi Sulam Siregar, anggota DPRD Tapanuli Selatan, dibebaskan secara hukum. Massa menilai dakwaan terhadap Edi Sulam Siregar melakukan tindak pidana menyuruh dan turut melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Menurut pengunjuk rasa, kuat dugaan merupakan rekayasa. Sempat terjadi ketegangan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Pasalnya massa mencoba masuk ke dalam kantor pengadilan negeri Padang Sidempuan untuk langsung menyampaikan tuntutan aksi kepada majelis hakim. Untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis, akhirnya pihak pengadilan negeri Padang Sidempuan meminta perwakilan massa untuk masuk ke dalam kantor pengadilan menyampaikan tuntutannya. Kalau tuntutan dari jaksa apa dari kita? Dari untuk aksi ini lagi. Tuntutan aksi membebaskan saudara Edi Sulam. Alasannya, Pak? Alasannya terdakwa yang telah divonis yang 6 orang itu satu pun telah menyatakan bahwasanya saudara Edi Sulam tidak ada menyuruh mereka. Sementara dia dituduh provokator permasalahan ini. Yang merusak atau pelaku utamanya sudah membuat pernyataan bahwasanya mereka tidak disuruh. Pemirsa, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi kini kembali meningkat di Indonesia. Di Sumatera Utara, kasus PMK berhasil ditangani. Balai Veteriner Medan akan melakukan vaksinisasi sebanyak 13.500 dosis tahap pertama secara gratis. Guna menekan angka kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi, pemerintah telah menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK untuk seluruh Indonesia. Sumatera Utara mendapatkan 13.500 dosis vaksin PMK. Balai Veteriner Medan dalam waktu dekat akan melakukan vaksinasi secara massal ke ternak sapi milik masyarakat Sumatera Utara. Vaksinasi ini disasarkan khusus pada ternak sapi yang sehat secara gratis. Pemerintah juga membuka layanan permohonan vaksin ternak untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Selain itu, Balai Veteriner Medan juga menegaskan kepada masyarakat untuk tidak menjual ternak yang sakit. Menjaga kesehatan ternak, masyarakat bisa melakukan berbagai langkah, di antaranya dengan menjaga biosecurity lalu lintas, seperti tidak langsung menggabungkan ternak yang baru datang. Terhadap ternak yang baru datang, wajib dilakukan karantina dalam beberapa hari. Langkah ini untuk mencegah penularan PMK jika ternak yang baru datang terpapar penyakit. Untuk di Sumatera Utara itu kemarin ada beberapa kasus, tapi sudah tertangani. Masih terkendali. Kasus di Sumatera Utara masih terkendali dan sudah bisa kita tangani. Dan sekarang kita sudah di-drop vaksin oleh pusat. Waktu dekat kita akan melakukan vaksinasi massal ke ternak-ternak di seluruh Sumatera Utara. Peternak sapi di Desa Kelambir 5 Sahrul menuturkan, ternaknya sempat terpapar PMK dan telah sembuh. Kini rutin memperhatikan kebersihan kandang, pakan, dan gizi. Pemirsa, Dinas Kesehatan Sumatera Utara secara serentak melakukan simulasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Miliki 41 puskesmas, Kota Medan siap melayani 160 orang per hari pada satu puskesmas. Sejumlah masyarakat terlihat mendapat layanan pemeriksaan kesehatan pada kegiatan simulasi pemeriksaan kesehatan gratis di UPT Puskesmas PB Selayang 2, Jalan Bunga Cempaka, Medan kemarin. Simulasi ini ditujukan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di hari ulang tahun. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Muhammad Faisal Harsmi mengatakan simulasi ini digelar secara serentak di Sumatera Utara.
Dinas Kesehatan Sumatera Utara meninjau langsung sejumlah puskesmas, di antaranya Kota Medan, Binjai, dan Langkat. Pelaksanaan simulasi pemeriksaan kesehatan gratis bertujuan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana sebelum pelaksanaan pada Februari mendatang. Melihat jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.500 jiwa, memiliki 41 puskesmas, Kota Medan siap melayani 160 orang pada sarana dan prasarana satu puskesmas. Di sini membutuhkan kesiapan dari kita, kesiapan dari personil, kesiapan dari satpas kita. Nanti sembari pada saat nanti kita mencoba hari ini, kick off nanti di bulan 2, ini akan kita lakukan evaluasi secara terus-menerus yang pada akhirnya memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Salah seorang warga Medan, Riani, berharap program ini berkelanjutan dan merata kepada seluruh masyarakat yang berulang tahun. Sosialisasi ini dari kader. Harapannya tuh kalau bisa jangan yang di ulang tahun Januari aja, kayak gitu program ini dan seterusnya juga. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ke langit tertinggi dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj setiap tahun selalu diperingati di perguruan Al-Azhar Medan dengan mengundang penceramah ternama. Kali ini dengan mendatangkan pendongeng nasional Budi yang selalu setia dengan bonekanya Soleh. Kegiatan Isra Mi'raj diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan lantunan Asmaul Husna. Pendongeng nasional Budi dengan versi dongeng yang menceritakan sekilas peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di hadapan siswa dan siswi SLB, TK dan SD, orang tua siswa, guru dan pengurus Yayasan Hajah Rahman Nasution, Perguruan Al-Azhar Medan. Ustadz Budi mengkisahkan peristiwa Isra Mi'raj bermula dari kesedihan Rasulullah atas wafatnya paman dan istrinya, Siti Khadijah. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dengan tujuan menghadap Allah dan menerima wahyu tentang perintah sholat 5 waktu. Ketua Yayasan Perguruan Al-Azhar, Hajah Riza Novida Nasution, mewakili pembina yayasan mengharapkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, seluruh siswa di Perguruan Al-Azhar Medan dapat semakin memantapkan keimanan dan ketakwaannya terhadap syariat Islam, terutama ibadah sholat. Ketua LPIA Perguruan Al-Azhar Medan, Haji Samsudin Nasution mengatakan, peringatan Isra Mi'raj ini untuk menanamkan nilai-nilai yang didapat dari perjalanan Isra Mi'raj untuk menanamkan cinta ibadah, melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang didapat dari pelaksanaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, terutama yaitu menanamkan cinta ibadah, melaksanakan ibadah sholat. Untuk siswa SD dan TK ini yang kita harapkan adalah yang pertama perubahan sikap untuk cinta kepada ibadah sholat. Sehingga dia dalam melaksanakan ibadah sholat itu tidaklah menjadi satu kewajiban, tetapi dia adalah menjadi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya seremonial tentang pelaksanaan Isra Mi'raj, tapi mari kita ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Intinya semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholatnya. Sehingga dari sejak dini sudah menjaga sholatnya, insya Allah nanti setelah besar menjadi anak yang lebih berguna, berakhlakul karimah dan berguna bagi nusa dan bangsa. Isra Mi'raj mengambil tema menjadikan generasi muda yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI akan mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. BPS Sumatera Utara akan menyiapkan petugas dan sistem sensus ekonomi yang akan dilakukan secara online dan offline.
Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor BPS Sumatera Utara, Jalan Asrama Medan kemarin. Kunjungan itu langsung dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Andrian, untuk memastikan setiap tahapan persiapan sensus ekonomi berjalan dengan lancar, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Lalu Andrian menuturkan, sensus ekonomi ini penting untuk mengetahui ukuran pertumbuhan ekonomi, baik secara mikro maupun makro, sehingga perlu pemetaan dan perkembangan terhadap industri dan UMKM di Indonesia. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, pihaknya sedang persiapan secara menyeluruh. Persiapan ini mencakup dari petugas sensus, sistemnya, serta sarana dan prasarana yang lain. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra menyebutkan, saat ini mereka sedang menggalang dukungan dari stakeholder, terutama para pengusaha, dengan terus membangun komunikasi aktif, di antaranya melalui diskusi kelompok terarah, baik dengan pelaku usaha, perusahaan maupun komunikasi melalui asosiasi perusahaan. Jadi kita akan melakukan pendekatan mungkin ya dari hati ke hati dengan para pelaku usaha, karena bagaimanapun data sensus ekonomi ini juga akan bermanfaat bagi mereka, terutama dalam pengembangan usaha di masa depan. Nah, dengan berhasilnya kita melaksanakan sensus ekonomi 2026 dari dukungan para pengusaha ini, tentu potret ekonomi di Sumatera Utara, di Indonesia akan lebih detail bisa ditampilkan. Dan itu sangat membantu para pelaku usaha untuk berinvestasi dan sebagainya. Yang dikeluhkan mereka itu kan selama ini mereka takut datanya tidak akurat. Makanya dukungan pelaku usaha ini yang justru untuk mendorong akurasi data sensus ekonomi 2020. Pemirsa, setelah viralnya sekolah di Kabupaten Nias dengan keterbatasan akses dan fasilitas yang kurang memadai, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Nias 23 sekolah minim fasilitas. Tidak hanya sekolah dasar 078481 Kabupaten Nias yang menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Pasca terjadinya video viral di sekolah tersebut akibat kondisi cuaca yang menghambat guru untuk datang ke sekolah, hasil pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Ombudsman juga menemukan masalah serupa yang dialami oleh 23 sekolah lainnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Nias. Pejabat sementara Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, James Marihot Panggabean menyebutkan, sekolah-sekolah tersebut tidak memiliki toilet dan juga listrik. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis dengan banyak sekolah yang terletak di daerah puncak gunung dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dalam kasus ini, Ombudsman memeriksa Kepala Dinas Pendidikan, Inspektur Kabupaten Nias, dan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 078481, Warnami Lavau, usai diperiksa Ombudsman, ia pun menceritakan kisah perjalanan mengajar di Kabupaten Nias. Pada saat kami mulai mengabdi di sana, sungguh menantang Pak, di mana dari rumah sampai naik motor kurang lebih 30 menit. Setelah sampai di pusat desanya, jalan kaki menyusuri sungai 13 kali, memang cuma satu sungainya, tetapi 13 kali dilewati. Kemudian tanjakan baru sampai di sekolah kami itu. Kurang lebih semua 2 jam 30 menit. Jaraknya dari pusat desa 8 km kurang lebih. Pemirsa, guna mewujudkan ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat disambut baik pemerintah daerah Kabupaten Deri. Untuk mencapainya, konsep kolaborasi antar berbagai pihak terlihat jelas mendukung seluruh kegiatan petani. Di Kabupaten Dairi saat ini, terdapat lahan pertanian darat warga yang dibudidayakan tanaman padi sebagai penghasil gabah seluas 1.991,2 hektar. Dan direncanakan dari luas tanaman padi darat tersebut akan panen mulai Januari hingga Maret 2025. Selain itu, luas sawah yang terdapat di Kabupaten Dairi 10.425 hektar dan seluruhnya produktif. Untuk tanaman padi sawah, pemerintah mengajak masyarakat untuk dapat menanam padi dengan bibit yang unggul. Kadis Pertanian Kabupaten Dairi, Robot Simanulang, bersama tim berupaya meninjau dan melihat langsung
aktivitas budidaya tanaman padi, mulai dari penanaman, perawatan hingga panen. Kadis Pertanian Dairi juga mengajak petani untuk selalu memiliki semangat tinggi dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga selalu produktif dan menghasilkan. Padi gogo ini kan varietas yang apa lokal kan Sigabe ya? Iya Pak, Sigabe. Apa? Yang sering kedapat di lapangan busuk batangnya. Busuk batangnya. Banyak lagi yang kena ini hujan panas. Supaya kalau nanti ada hama, sampaikan kepada penyuluh, ya, supaya dibantu penanganannya. Kemudian harus pintar-pintar. Kalau untuk menghindari burung, salah satu cara yang paling efektif adalah tanamnya serentak. Ya, tidak boleh sebagian-sebagian, gitu ya. Nanti disimpan dulu untuk konsumsi pribadi, kemudian nanti lebihnya boleh dijual ke kawasan sekitar. Untuk memastikan warga dapat mengelola lahan pertaniannya produktif, Babinsa Koramil 04 Lingga Kodim 02060 Dairi Serma Immanuel Ginting senantiasa mendampingi petani hingga menghasilkan demi terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan program pemerintah pusat. Apa tantangan Pak? Kalau untuk padi gogo ini? Kita Pak dari Koramil 3 Lingga Kodim 020 dari Pak, Babinsa. Sudah dari dulu Pak, kita menghimbau warga kita untuk mau menanam tanaman padi, tanaman pangan khususnya padi Pak, baik padi darat maupun sawah, karena ini adalah program pemerintah mengatasi darurat pangan Pak. Jadi kita rutin Pak ke desa-desa, 14 desa di Kecamatan 3 Lingga ini menghimbau lewat pemerintah desa, lewat warga Poktan, kita kolaborasi. Dan tantangan yang Bapak tanyakan tadi, ya tantangannya begini Pak, untuk alat traktor roda 4 tidak bisa kita bekerja, ini masih manual Pak. Artinya kita masih manual TOT tanpa olah tanah dengan menggunakan pestisida Pak, herbisida. Jadi kalau semangat petani bagaimana untuk tanam padi? Sejak kita ke lapangan Pak, para petani Poktan antusias sekali Pak mengikuti himbauan pemerintah untuk mengatasi darurat pangan ini Pak. Sebagai pemimpin di pedesaan, kepala desa juga memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada warga agar pengelolaan lahan pertanian memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai bentuk dukungannya kepada para warga, kepala desa memastikan lahan pertanian warga dimanfaatkan untuk menuju ketahanan pangan. Bagaimana Pemirsa, salah satu kabupaten yang terus berupaya mewujudkan program pemerintah terkait swasembada pangan. Untuk merealisasikannya, pemerintah ajak warga memanfaatkan lahan kering yang tidak produktif ditanami padi darat dan terbukti hasilnya sangat membanggakan. Pemirsa Jela Negeri, salah satu program pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan. Seperti di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, terdapat ratusan hektar lahan pertanian darat yang dibudidayakan oleh warga untuk padi darat. Nah, seperti apa gambarannya? Yuk, mari kita lihat bersama. Ini dia padinya. Nah, sekarang saya sedang bersama Bapak Kadis Pertanian dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Halo Bapak. Ya, halo, selamat siang. Iya, siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Robot Simanulang. Bapak Robot Simanulang. Bapak, saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Ya, boleh, silakan. Untuk mewujudkan swasembada pangan padi darat yang ada di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara ini, apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dari Kabupaten Dairi, Pak? Ya, baik. Jadi di musim tanam September tahun yang lalu, kita sudah tanam seluas 1.192 hektar, dan ini hamparan ini merupakan bagian dari yang 1.192, ada 550 hektar ya yang sudah kita panen untuk tahun 2024. Nah, di tahun 2025 ini kita akan coba tanam seluas 1.882 hektar untuk padi darat. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, untuk membantu para petani sendiri menghadapi tantangannya, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, Pak? Ya, baik. Jadi untuk padi gogo, ya umumnya kalau di daerah kita ini, itu ada yang sebenarnya yang dia pola tanamnya setelah jagung baru padi darat.
Tetapi secara umum itu kita coba minta petani untuk tanam pola tumpang sisip ya, pola tumpang sisip. Nah, sehingga perlu pendampingan oleh teman-teman PPL di lapangan yang didampingi dari TNI. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bapak masih punya waktu lama bisa temenin saya Pak untuk silakan Mangga. Ayo, mari. Oke, mari Pak. Ya. Bapak. Iya, Bu. Ganggu waktunya sedikit ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Polin Malaung. Bapak Polin. Bapak saya izin tanya-tanya sedikit. Kenapa dong Pak? Nih. Nah Bapak, saya mau tanya nih. Untuk padi darat sendiri, kesulitan penanamannya itu apa saja Pak ya? Oh, kalau kesulitan penanamannya, lantaran padi darat ini padi gogo 6 bulan, jadi rumputnya itu terlalu banyak, berlalu penuaiannya sampai 4 kali. Nah, itulah gejala kami petani. Nah pemirsa Jendela Negeri, itulah dia tadi program dari Kabupaten Dairi untuk mewujudkan swasembada pangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di Jendela Negeri berikutnya. Musim libur bersama, biasanya masyarakat akan meluangkan waktu untuk berwisata atau jalan-jalan bersama keluarga dengan mencari tempat wisata yang menarik. Salah satunya ke daerah wisata favorit di Pantai Cemara Kembar di Serdang Bedagai. Seperti yang dilakukan ibu-ibu pengajian di salah satu kompleks perumahan di Gaperta, Ujung Medan. Para ibu pengajian tahsin ini sengaja mencari suasana pantai yang cukup dekat dengan kota Medan. Hanya menempuh jarak sekitar 58 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Pantai Cemara Kembar ini menghadirkan pesona pantai dengan pasir putih dengan rumah-rumah adat tradisional berciri khas Sumatera Utara. Walaupun airnya tidak cukup jernih, tapi keindahan pasirnya cukup memukau. Pantai Cemara Kembar ini berlokasi tepatnya di Jalan ATP Desa Seinagalawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pantai seluas 8 hektar ini menyajikan keindahan dan suasana yang indah, sehingga memanjakan pengunjung yang datang untuk menikmati pesona pantai dengan berfoto dan mandi-mandi di pinggir pantai. Untuk masuk ke area wisata Cemara Kembar, pengunjung harus membayar 2 kali, yakni biaya masuk untuk parkir sebesar Rp10.000 dan biaya masuk kedua harus membayar sebesar Rp40.000 per orang. Dengan membayar biaya parkir dan tiket masuk, pengunjung mendapatkan fasilitas pondokan dan gazebo untuk bersantai dan makan bersama keluarga juga kerabat. Salah seorang pengunjung Umi, Afni dan Umi Yati sangat menyayangkan kondisi fasilitas di Pantai Kembar yang telah disediakan karena kurang menjaga kebersihan dan fasilitas toilet yang disediakan tidak layak untuk digunakan apalagi air untuk berwudu. Diharapkan agar fasilitas yang telah tersedia untuk lebih diperhatikan dan dijaga kebersihannya agar menarik wisatawan lebih ramai lagi ke Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin ini atas kesepakatan bersama mungkin lebih enak untuk kebersamaannya, kemudian yang belum pernah lah, mungkin banyak kawan-kawan yang belum pernah ke sini, cukup nyaman, cukup nyaman. Kebersihannya Umi, fasilitas? Kebersihannya ya cuma fasilitasnya sangat kurang kalau kita bilang, karena kita mau ke kamar mandi, ke toilet, airnya nggak ada dan kotor, kemudian tuh wudhu, sholat, untuk supaya lebih bagus ini banyak pengunjungnya, apalagi warga muslim disiapkanlah tempat sholat terutama itu tempat wudhu, sholat, terus kamar toilet yang bagus, maksudnya bersih. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Sumatera Utara berlaku pada hari Minggu 2 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 2 Februari 2025. Untuk dini hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara, sedangkan di pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara.
Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Samosir, Tapsel, Humbahas, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 98%. Angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara dari pantauan tanggal 30 Januari 2025 tidak ada. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.